Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Falah rahimakumullah. Pada satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang yang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berujar kepada para sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Lalu mereka para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak bertanya tentang ekonomi, melainkan ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait dengan dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Falah rahimakumullah. Dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang yang beruntung atau justru orang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadisnya, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqda ma alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Nabi menjelaskan sesungguhnya orang bangkrut
dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari salatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka mereka, orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi yang diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti salat, puasa dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia. Dari seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain, seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti hati orang lain, baik secara fisik maupun non fisik dan lain sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesalihan-kesalihan yang dilakukannya, karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak akan membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya. Misalnya dengan kompensasi tersebut dan atau meminta maaf kepada pihak yang telah dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat kelak. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa zulmul ibadi ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka. Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insani wa yanqadi lahu min al-am'ar, dalam kitabnya itu disebutkan menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya. Wa'lam anna min asyaddil asya'i wa asyakkiha fi mawqifil qiyamah zulmul ibad fa innahu zulmu alladhi la yatrukuhu Allah. Ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia, sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Falah rahimakumullah. Oleh karena itu,
apabila benar-benar sayang pada diri kita sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman kepada orang lain. Jadi memang pahala dari berbagai ibadah saja seperti salat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita dalam melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan kita, tangan kita, dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia, dari seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri dan korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Dengan cara ini semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barun, raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahu anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfad lana fa innaka khairul hafidin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.